الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah olehmu perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Jamaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita khusus kepada orang yang beriman. Karena orang beriman, orang yang teratur hidupnya dan diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan setan. Di dalam ayat ini ada 4 perbuatan setan yang Allah sebutkan. Yang pertama tadi adalah minuman keras, kemudian berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah atau dengan mengikuti undian. Jamaah rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, kita jangan terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan ini. Terutama yang kita fokuskan pada pertemuan ini adalah bahaya judi. Bahaya judi. Kalau menurut Yusuf Qaradawi, apapun bentuk permainannya yang pakai taruhan uang atau segala macamnya, itu adalah judi dan hukumnya haram, apapun itu. Jamaah rahimakumullah, dahulu orang berjudi secara sembunyi-sembunyi. Ada yang berjudi di semak-semak, ada yang berjudi di bawah pohon bambu, ada yang berjudi di pondok-pondok terpencil, supaya terhindar dan tidak diketahui oleh aparat dan masyarakat. Itu secara tradisional. Tapi hari ini secara modern, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, judi itu sungguh sangat luar biasa. Orang berjudi secara terang-terangan. Di kantor ada orang berjudi, di kedai kopi ada orang berjudi, di mana saja, yang penting di mana dia duduk bisa berjudi dengan menggunakan HP Android masing-masing. Itulah yang disebut dengan judi online atau judi slot, yang lebih dahsyat bahayanya. Tahukah kita Bapak Ibu, menurut hasil dari survei
sebuah lembaga survei yang bernama Drone Emprit bahwa dia melakukan sebuah survei terhadap judi online dengan menggunakan sistem monitor dan analisis media sosial. Dari 200 negara yang ada di dunia ini, ternyata Indonesia menduduki ranking yang pertama. Indonesia adalah nomor 1 pecandu judi online di seluruh bumi ini. Di bumi ini Bapak Ibu, Indonesia nomor 1. Mengalahkan Filipina, mengalahkan Kamboja, mengalahkan Rusia. Bahkan negara penghasil judi pun kalah oleh orang Indonesia. Dengan pemain lebih dari 2,7 juta orang. Bayangkan jamaah rahimakumullah, jika penduduk Indonesia 270 juta, 2,7 jutanya adalah pelaku judi online. Sungguh sangat membahayakan. Menurut data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, pada tahun 2022 saja, per 2022, bahwa uang putaran judi online itu sebanyak 81 triliun. Nauzubillahi min zalik, 13 kali lipat dari APBD Sumbar. APBD Sumbar sekitar 6 triliun, 7, tapi putaran uang judi online itu 81 miliar, 13 kali lipat dibandingkan dengan APBD Sumatera Barat. Ibu bapak rahimakumullah, uang itu tersedot ke bandar-bandar judi. Orang yang punya aplikasi judi, bukan pemain judi, tapi yang punya aplikasi judi itu adalah bandar judi itu. Tersedotlah uang itu kepada mereka. Dia ongkang-ongkang saja, duduk, bangun tidur saja, dilihat HP-nya sudah masuk uang sekian miliar. Sementara kita orang Indonesia yang mentransfer uang ke sana. Transfer uang ke sana. Ibu bapak rahimakumullah, itu adalah sebuah kenyataan. Itu adalah sebuah fakta. Indonesia mayoritas Islam, 85% Islam. Jumlah penduduk Islam di muka bumi yang paling banyak di Indonesia, lebih banyak daripada Arab Saudi. Tapi judi nomor 1 di dunia. Judi nomor 1 di dunia. Apalagi tadi innamal khamru, apalagi misalkan minuman keras sudah masuk angka darurat. Jadi Indonesia darurat narkoba, darurat judi online. Siapa pelakunya? Pelakunya sudah sangat merusak sekali, sudah terpengaruh para pelajar-pelajar. Anak apa? Anak ibu mungkin ada yang ikut main chip, ada yang ikut judi online, pasti itu. Anak SMA, mahasiswa, pegawai swasta sudah terkontaminasi menjadi pecandu judi online. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana solusinya? Pemerintah dituntut untuk menutup, memblokir situs-situs judi online. Sudah dilakukan oleh pemerintah, Pak. Tapi ditutup 10, tumbuh lagi 100. Ditutup 100, tumbuh lagi 1000. Yang perlu diblokir itu adalah otak pelakunya, itu yang perlu diblokir. Orang Islam itu yang perlu diblokir. Bagaimana dia membentengi dirinya supaya tidak terpengaruh dengan judi online itu, yang sungguh sangat dahsyat sekali akibat dari judi online itu. Secara pribadi Bapak Ibu rahimakumullah, sudah membuat orang menjadi pemalas. Sudah membuat orang jadi pemalas, tidak mau lagi bekerja keras. Kala yang pertama ingin main yang kedua, setelah main yang kedua kala lagi main yang ketiga. Ketika diwawancarai pelaku judi online yang sudah bertaubat, ternyata dari 100% judi itu dia hanya menang itu 20%, kalahnya 80%. Mana ada orang yang membuat aplikasi judi untuk kalah, Pak? Pasti orang yang punya situs judi, dia mendesain mesin judi itu supaya menyedot uang rakyat, supaya menyedot uang
manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Dia membuat mesin judi itu, aplikasi judi itu pasti untuk menang, tidak mungkin untuk kalah. Paling menang sekali dua kali, diberikan kesempatan kepada pecandu menang sekali dua kali, tapi kalahnya berkali-kali. Itu adalah pasti. Bahkan ada yang sudah menggadaikan BPKB motornya, BPKB mobilnya sampai terjual. Sampai terjual, mobil terjual. Bahkan rumah pun tergadai untuk judi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Ustaz kenal ada seseorang yang memang dia sudah kecanduan judi itu. Dulunya pakai mobil pak, sekarang ke pasar raya jalan kaki pak. Tidak ada lagi asetnya. Asetnya terjual, anaknya sekolahnya terlantar, cerai suami istrinya, cerai dengan istri gara-gara judi. Maka dahsyat sekali judi ini ibu bapak rahimakumullah. Mohon kepada kita semua untuk mengingatkan anak-anak kita, pelajar mahasiswa, anak kemanakan kita, supaya membentengi dirinya, memblokir situs-situs itu. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah, kalaulah bukan membekali mereka dengan iman, kalaulah bukan membekali mereka dengan takwa, dengan agama, maka dia akan terus terpengaruh. Sudah dipastikan orang yang berjudi itu pasti lalai. Tidak akan ada lagi mendengarkan wirid pengajian, tidak akan ada lagi ikut solat berjamaah. Bahkan ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat, di sudut belakang itu ada yang pegang HP begini. Orang kalau lama ciape, kalau la nyoraban HP ko pak, itu ndak elok deh pak. Kalau la nyoraban HP ko, tapi kalau masih tagak HP ko, aku masih membaca WA paling ko. Tapi kalau la nyoraban HP ko pak, itulah sansai mah pak. Ndak boleh tu, itulah pasti chip tu, itulah pasti slot itu. Tapi kalau masih nyata gando, paling membaca informasi, membaca WA, itu setandonya pak. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan tunggu pemerintah memblokir, karena memang sudah banyak diblokir, tapi tunggu lagi, blokirlah oleh diri kita sendiri, supaya kita tidak terjebak kepada perbuatan judi online itu. Camkanlah, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.